Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mutiara Yuliska dari 1B S1 Keperawatan dengan NIM 2214201061 dari Universitas Fordeko Bukit Tinggi dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar yang berjudul Sistem Persarafan, Sistem Endokrin, Sistem Reproduksi, Sistem Perkemihan, Sistem Pernafasan, Sistem Muskuloskeletal, Sistem Integumen, Sistem Kardiovaskular, Sistem Hematologi, dan Sistem Pencernaan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang sistem persarafan, yaitu bagian otak dan fungsinya. Otak memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak, brainstem. Yang pertama yaitu otak besar. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak besar terbagi menjadi 4 lobus, yaitu yang pertama lobus frontal. Lobus frontal atau bagian depan mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Yang kedua lobus parietal atau bagian atas yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Yang ketiga lobus temporal. Lobus temporal atau yang samping yang mengendalikan pendengaran, ingatan, dan emosi. Yang keempat lobus occipital yang mengendalikan fungsi penglihatan. Yang mengendalikan fungsi penglihatan ini adalah gambar dari otak besar. Selanjutnya itu otak kecil. Otak kecil atau cerebellum merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di atas batang otak yang memiliki fungsi utama sebagai pengendali gerak dan keseimbangan serta membantu kemampuan belajar dan mengingat kemampuan motorik. Selanjutnya di dalam otak itu ada 12 saraf kranial. Saraf kranial memiliki 2 tugas utama yang berhubungan dengan motorik dan sensorik. Kranial sensorik berfungsi untuk membantu mencium aroma, melihat, dan mendengar. Sementara itu, saraf kranial motorik berfungsi untuk membantu mengontrol pergerakan otot kepala dan leher. Saraf pertama itu saraf olfaktori. Saraf olfaktori bertugas untuk membawa rangsangan bau dari indera penciuman atau hidung ke otak. Yang kedua, saraf optik. Saraf kranial ini berperan dalam meneruskan rangsangan dari retina ke otak. Yang ketiga, saraf okulomotor, yaitu berperan sebagai fungsi motorik mata, yaitu mengatur respon dan menangkap cahaya, membuka kelopak mata, dan menggerakkan bola mata ke arah batang hidung. Yang keempat, saraf troklear, yaitu saraf yang mengendalikan otot oblik superior mata, yaitu otot yang berfungsi untuk menggerakkan mata ke tengah bawah. Yang kelima, saraf trigeminal. Saraf trigeminal memiliki fungsi sensorik maupun motorik. Fungsi sensorik saraf ini adalah merasakan sensasi di kulit kepala, wajah, leher, atas. Yang saraf yang keenam yaitu saraf abdusen. Saraf yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan otot rectus lateral, yaitu otot yang menggerakkan bola mata ke arah telinga atau pinggir mata. Yang ketujuh yaitu saraf facialis, berperan dalam mengontrol gerakan menutup mata dan ekspresi wajah, menerima rangsangan rasa pada lidah, serta merangsang produksi air mata dan air liur. Yang kedelapan, saraf vestibulocochlear, itu yang bertanggung jawab atas indera pendengaran, keseimbangan tubuh, dan postur tubuh. Yang kesembilan, saraf glosopharyngeal, yaitu berhubungan dengan lidah, tenggorokan, dan salah satu dari kelenjar ludah, yaitu kelenjar protis. Yang kesepuluh, saraf vagus, itu fungsinya mulai dari mengatur gerakan pita suara, jantung, paru-paru, hingga organ pencernaan seperti lambung dan usus. Yang ke-11 yaitu saraf aksesori. Itu tuh bertugas dalam mengontrol otot pada leher untuk menggerakkan leher dan bahu. Yang ke-12 itu saraf hipoglossal, itu yang bertanggung jawab pada otot di lidah. Gambar yang ke-12 itu saraf kranial seperti mekanisme gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak tubuh yang terjadi secara spontan tanpa melalui proses berpikir. Mekanisme gerak refleks terbagi menjadi 2, yaitu mekanisme gerak refleks melalui jalur yang dinamakan dengan busur refleks. Busur refleks terbagi menjadi 2, yaitu monosinaptik dan polisinaptik.
Materi yang kedua yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Sistem endokrin pertama yaitu hipotalamus. Hipotalamus berfungsi mengontrol suhu tubuh, rasa haus, dan serta rasa lapar. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berfungsi untuk memproduksi hormon yang penting untuk kesehatan metabolisme tubuh. Dan yang ketiga, kelenjar pankreas berfungsi membuat cairan yang disebut enzim. Dan yang keempat, kelenjar gonad. Kelenjar gonad berfungsi menghasilkan hormon seks. Dan yang kelima, kelenjar hipofisis berfungsi memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan produksi dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Yang keenam, kelenjar paratiroid berfungsi memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap pada plasma, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal, mempunyai efek terhadap reabsorpsi hormon tubuler dan kalsium dan sekresi fosfat, mempercepat absorpsi kalsium di usus. Yang ketujuh, kelenjar timus berfungsi memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit. Yang kedelapan, kelenjar adrenal berfungsi memproduksi berbagai jenis norma. Materi yang ketiga yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi. Yang pertama, sistem reproduksi wanita yang terbagi menjadi dua yaitu reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, tuba fallopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dan ovarium menuju rahim. Yang kedua, ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur sekaligus perkembangannya sebelum dibuahi. Yang ketiga, uterus berfungsi memberi makanan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin. Yang keempat, kandung kemih berfungsi menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Yang kelima, vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi dan tempat keluarnya darah menstruasi. Yang keenam, anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dan saluran pencernaan. Yang ketujuh, rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Yang kedua, organ reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama, labia mayora berfungsi melindungi organ reproduksi wanita bagian luar. Yang kedua, labia minora berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. Yang ketiga, glitoris berfungsi untuk memberikan kenikmatan seksual. 4. Lubang vagina berfungsi jalan lahir bagian lunak dan mengalirkan lendir. Yang kelima, uretra berfungsi mengeluarkan urin dan kandung kemih keluar dari tubuh. Yang keenam, selaput darah berfungsi sebagai selaput atau lapisan untuk melindungi bukaan vagina dan area sekitarnya selama masa pertumbuhan wanita. Yang ketujuh, serviks berfungsi sebagai jalan keluarnya janin dan uretrus menuju vagina. Yang kedua, sistem reproduksi pria. Yang pertama, kandung kemih berfungsi menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Yang kedua, sepasang kandung kemih berfungsi menghasilkan cairan yang membentuk air mani. Yang ketiga, vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Yang keempat, kelenjar fosfat yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Yang kelima, uretra berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Yang keenam, penis berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani. Yang ketujuh, testis berfungsi memproduksi sperma. Yang kedelapan, epididymis berfungsi menyangkut sperma dan pematangan sperma. Yang kesembilan, Feroskim berfungsi mengeluarkan air seni atau air mani. Yang ke-10, glans penis berfungsi tempat keluarnya urin dan air mani. Yang ke-11, ureter berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lainnya yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Untuk alur respirasi yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat atau pintu utama udara dihirup. Fungsinya yaitu sebagai tempat masuknya udara menuju ke tenggorokan. Rongga hidung juga menjaga kelembapan suhu tekanan udara. Yang kedua, faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak bagian mulut dan rongga hidung. Fungsi faring yaitu menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut menuju ke trakea. Dan yang ketiga yaitu epiglotis. Epiglotis adalah katup yang berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Dan yang keempat adalah laring. Laring adalah
saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan dan mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Dan yang kelima yaitu trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar yang berfungsi untuk menyalurkan udara menuju paru-paru. Yang keenam, bronkus. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru yang fungsinya untuk mengantarkan udara saluran napas atas ke dalam paru-paru, sekaligus menyalurkan dari paru-paru. Yang ketujuh, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang bertugas mengalirkan udara ke alveoli. Fungsinya yaitu mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika bernapas. Dan yang kedelapan yaitu alveolus. Alveolus berada di dalam paru-paru, berupa kantong kecil yang berkerumun seperti buah anggur. Berfungsi sebagai tempat bertukarnya oksigen CO2 di paru-paru. Materi selanjutnya yaitu sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem pencernaan manusia terdiri atas yang pertama organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar ludah, pankreas, hati, dan empedu. Pencernaan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama pencernaan secara mekanik, yaitu proses pencernaan makanan menjadi molekul yang lebih kecil tanpa melibatkan enzim. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi adalah proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim, zat kimia yang dihasilkan tubuh untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia. Organ pencernaan manusia terdiri atas yang pertama rongga mulut, ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah sebagai sistem pencernaan makanan. Makanan yang masuk ke mulut akan mengalami proses pencernaan mekanik oleh gigi. Juga kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua, kerongkongan. Jalur masuk makanan di kerongkongan bernama faring. Kerongkongan adalah jalur makanan menuju ke lambung. Dinding kerongkongan yang terdapat otot melakukan gerakan peristaltik agar makanan terdorong masuk. Yang ketiga yaitu lambung. Letaknya di bawah sekat rongga dada atau diafragma, bentuknya seperti kantung. Lambung memiliki 3 bagian, yakni kardiak bagian atas, fundus bagian tengah, dan pilorus bagian bawah. Dan yang keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Dan yang kelima yaitu usus besar. Usus besar terdiri atas kolon. Kolon adalah bagian usus besar yang paling panjang dan terbagi menjadi 4, yaitu ascenden, kanan rongga perut, transversum, melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut, dan descendent, kiri rongga perut, dan sigmoid, bagian yang terhubung dengan rektum. Fungsi lain dari usus besar itu adalah membusukkan sisa-sisa makanan, menyimpan dan eliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, mendegradasi bakteri. Dan yang keenam yaitu rektum dan anus. Rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Anus berfungsi mengeluarkan feses, sedangkan rektum menerima feses dari usus besar dan bisa menampungnya sesaat. Rektum juga memberikan sinyal kepada anus bahwa ada feses yang harus dikeluarkan atau harus tertahan sampai kondisi memungkinkan untuk buang air besar. Kelenjar pencernaan. Yang pertama pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang berada di belakang perut bagian atas dan berfungsi membantu pencernaan. Pankreas dapat menghasilkan enzim yang disekresikan ke usus kecil, mencerna protein, lemak, dan karbohidrat. Getah pankreas terdiri dari enzim amilase pankreas, enzim lipase pankreas, teripsinogen, dan natrium bikarbonat. Yang kedua hati. Hati atau liver adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia.
Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran penting. Organ ini berperan dalam produksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan. Hati juga menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa ketika glukosa darah rendah. Yang ketiga, kelenjar empedu. Empedu berperan untuk membantu proses pencernaan, terutama dalam pemecah lemak, membantu proses penyerapan vitamin yang larut pada lemak, mengeliminasi produk sisa pencernaan, dan membuang racun-racun yang ada pada tubuh. Empedu mulai bekerja pada saat kita mengkonsumsi makanan berlemak. Metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Selama proses yang kompleks tersebut, kalori dalam makanan dan minuman digabungkan dengan oksigen untuk melepaskan energi yang dibutuhkan tubuh. Selanjutnya yaitu materi tentang sistem perkemihan. Anatomi sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, vesikula urinaria atau kandung kemih, uretra, ginjal. Ginjal terletak di bagian belakang kafum abdominalis di belakang teritorium. Pada kedua sisi vertebrata lumbalis, 3 melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Bentuk seperti biji kacang, beratnya kira-kira 0,5% dari berat tubuh manusia. Ukuran panjang sekitar 11 cm dan lebar 6 cm dan ketebalannya 3 cm. Struktur ginjal. Yang pertama, lapisan luar atau korteks atau kulit ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibros berwarna ungu tua kurang lebih 1 juta nefron. Lapisan dalam atau medula sumsum ginjal berbentuk kerucut, renal piramid terdiri dari lubang-lubang kecil. Setiap ginjal diselubungi oleh 3 lapisan jaringan ikat yaitu yang pertama facial renal adalah pembungkus terluar, yang kedua perirenal adalah jaringan adipase yang terbungkus facial ginjal yang membantu organ tetap pada posisinya. Yang ketiga kapsul fibrosa yaitu membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal dan dapat dengan mudah lepas. Nefron terdiri dari yang pertama glomerulus, yang kedua tubulus proksimal, yang ketiga lengkung Henle, yang keempat tubulus distal, yang kelima tubulus collectivus, dan fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang terdapat pertama yaitu pengeluaran zat sisa organik, yang kedua pengaturan konsentrasi ion-ion penting, yang ketiga pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, yang keempat pengaturan produksi sel darah merah, dan yang kelima pengaturan tekanan darah ureter. Ureter adalah saluran fibromuskular yang mengalir urin dari ginjal ke kandung kemih, sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis lapisan dinding ureter. Terdiri dari yang pertama dinding luar jaringan ikat, yang kedua lapisan tengah lapisan otot polos, yang ketiga lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Vesikula urinaria. Vesikula urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet yang terletak di belakang sintesis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria terdiri dari yang pertama fundus yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Bagian terpisah dari rektum oleh patium rectovesikal yang terisi oleh jaringan ikat ductus deferens. Yang B yaitu corpus yaitu bagian antara vertex dan fundus. Yang C yaitu vertex, bagian yang runcing ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesika umbilicalis, dan struktur vesika uranial terdapat pertama yaitu dinding vesika urinalnya terdiri dari yang pertama lapisan luar, yang kedua tunika muscularis atau lapisan otot, yang ketiga tunika submukosa atau lapisan jaringan ikat yang terletak di bawah mukosa, yang keempat lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Selanjutnya uretra. Uretra merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih dari kandung kemih keluar tubuh. Uretra pria. Lapisan uretra pria terdiri dari yang pertama lapisan mukosa atau lapisan paling dalam, yang kedua lapisan submukosa,
Uretra pada pria terdiri dari yang pertama, uretra prostatnya panjangnya 3 cm, kedua uretra membranosa adalah bagian yang terpendek 1-2 cm, yang ketiga uretra cavernosa yang terpanjang, dan uretra wanita. Lapisan uretra wanita terdiri dari yang pertama tunica muscularis atau lapisan sebelah luar, yang kedua lapisan sponggiosa, yang ketiga lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina dan uretra. Di sini hanya berfungsi sebagai saluran ekskresi. Selanjutnya itu sistem hematologi, yaitu komponen darah beserta fungsinya. Yang pertama yaitu plasma. Plasma yaitu komponen darah cair disebut dengan plasma, yakni campuran antara air, gula, lemak, protein, dan garam. Plasma adalah komponen darah yang berperan dalam mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan berbagai zat lain, misalnya seperti nutrisi, antibodi, zat protein pembekuan, hormon, hasil limbah tubuh, serta protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan yang kedua yaitu sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit adalah sel yang paling melimpah dalam darah, sebab sel tersebut terhitung sekitar 40-45% dari volumenya. Secara sederhana, eritrosit berbentuk seperti donat tanpa lubang di tengahnya. Produksi sel darah merah dikendalikan oleh eritropoietin, yaitu hormon yang diproduksi oleh ginjal. Sel darah merah yang mengandung protein khusus yang disebut sebagai hemoglobin. Hemoglobin sendiri berperan penting dalam membantu mengalirkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan kemudian mengembalikan karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru sehingga dapat dihembuskan. Selain itu, hemoglobinlah yang membuat darah tampak merah. Dan yang ketiga yaitu sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit berfungsi penting dalam melindungi tubuh dari infeksi. Namun, sel darah putih jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan sel darah merah, yaitu hanya terhitung sekitar 1% dari total darah keseluruhan pada tubuh. Sementara itu, jenis sel darah putih yang paling umum adalah neutrofil, yang merupakan sel dengan respon cepat dan menyumbang 55 hingga 70% total jumlah sel darah putih. Setiap neutrofil hidup kurang dari sehari sehingga sumsum tulang akan terus-menerus memproduksinya agar dapat mempertahankan perlindungan dari infeksi. Dan yang keempat yaitu trombosit. Trombosit atau platelet tidaklah seperti sel darah merah atau putih, sebab trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen sel yang lebih kecil. Komponen darah yang satu ini berperan dalam membantu proses pembekuan darah atau koagulasi. Proses tersebut terjadi dengan berkumpulnya trombosit di area cedera atau luka dengan menempel pada lapisan pembuluh darah yang terluka. Proses tersebut akan menghasilkan bekuan fibrin yang berfungsi untuk menutupi luka dan mencegah darah bocor keluar. Selanjutnya materi tentang muskuloskeletal. Muskuloskeletal, skeletal atau rangka adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak, terutama dalam tengkorak dan panggul. Pembagian skeletal, rangka aksial atau kerangka sumbu, terdiri atas kepala, badan, dan terdiri dari bagian kepala atau kranium, terdiri dari tulang wajah atau sulcus, tulang dada sternum, tulang rusuk atau costae, tulang gelang bahu atau humerus, tulang gelang panggul atau pelvis, tulang belakang atau vertebra, atau alat gerak bagian atas atau ekstremitas superior, tulang belikat atau scapula, tulang selangka atau clavikula, tulang lengan atas atau humerus, tulang hasta atau ulna, tulang lengan bawah atau radius, tulang pangkal tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, tulang jari tangan atau phalanges. Alat gerak bagian bawah atau ekstremitas inferior, 2 tulang paha atau femur, 2 tulang kering tibia, 2 tulang betis atau fibula, 2 tulang tumit atau calcaneus, 2 tulang tempurung lutut atau patella, 2 kali 7 tulang pergelangan kaki atau tarsal, 2 kali 5 tulang telapak kaki atau metatarsal,
2 kali 5 tulang jari kaki atau phalanges pedis, 2 kali 14 ruas tulang jari kaki atau digiti phalanges pedis. Muskuloskeletal atau otot jaringan otot adalah salah satu dari 4 jenis jaringan primer atau utama, terutama terdiri dari sel-sel yang khusus untuk berkontraksi. Ciri-ciri otot kontraksi itu menegang. Ekstabilitas merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Ekstabilitas itu mampu menegang melebihi otot saat rileks. Elastisitas itu dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi jenis otot. Rangka otot merupakan bagian terbesar di tubuh kita yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh kita. Fungsi otot rangka itu menghasilkan otot pada tempat otot itu melekat, mempertahankan postur dan posisi tubuh terhadap gaya gratifikasi, menjaga panas tubuh agar suhu tubuh tetap normal, mengatur gerak pada tulang dan sebagai alat gerak aktif. Ciri otot rangka bercorak lintang, terdapat rangka tubuh, bekerja sesuai kesadaran atau volunteer. Otot polos, sebagian besar sel otot polos ditemukan di dinding saluran dan organ berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba yang terdapat pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Fungsi otot rangka itu membantu dalam pencernaan makanan dan juga memaksa makanan dari suatu organ ke organ yang lain dalam sistem pencernaan. Mengatur kontraksi dari organ pencernaan, pernapasan, reproduksi, serta organ-organ lainnya kecuali jantung. Ciri-ciri otot polos yaitu berbentuk gelendong, mempunyai inti sel, tidak mempunyai garis melintang. Otot jantung. Otot jantung hanya terdapat di jantung. Secara struktural dan fungsional memiliki kesamaan dengan otot rangka dan otot polos unit tunggal seperti otot rangka yang berfungsinya untuk memompa darah ke pembuluh darah untuk sirkulasi ke seluruh tubuh. Fungsi dari otot jantung itu tersebut yaitu mengatur fungsi jantung, memompa darah keluar dari serambi dan bilik ke pembuluh darah dari kiri atau tubuh sistematik dan kanan atau paru-paru. Memeras darah keluar dari jantung untuk pasokan ke paru-paru atau bagian tubuh lainnya. Menyimpan energi dalam bentuk kreatin fosfat. Ciri otot jantung itu berbentuk memanjang, mempunyai inti sel atau tengah, terdapat garis melintang, gelap dan terang. Selanjutnya tulang rusuk. Leher atau cervical nerves, thoracic nerves, lumbal nerves, lumbal, sakral, coccygeus, jaringan penyambung, sendi. Sendi atau artikulasi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pertemuan antara dua atau beberapa tulang untuk memudahkan terjadinya gerakan. Selanjutnya yaitu ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan satu tulang yang lain. Selanjutnya yaitu tendon. Tendon adalah jaringan ikat yang memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi, yang menghubungkan otot dengan tulang. Sistem muskuloskeletal manusia, otot sternocleidomastoid adalah salah satu otot leher terbesar dan yang paling dekat dengan kulit. Otot ini berjumlah sepasang di sisi kiri dan kanan. Otot pectoralis major adalah otot tebal yang berbentuk seperti kipas dan terletak di anterior dari dinding dada yang berfungsi untuk membantu gerakan aduksi. Otot biceps adalah otot besar berkepala dua karena berorigo pada dua tempat yang berbeda. Terletak di sepanjang lengan atas. Otot brachioradialis adalah otot dengan pola nyeri trigger point dari siku dan ke arah atas pergelangan tangan. Otot eksternal obliku atau otot miring eksternal perut atau miring eksterior berfungsi untuk menarik dada ke bawah dan meningkatkan rongga perut. Otot rectus abdominis adalah
otot dinding perut bagian tengah yang berfungsi untuk menggerakkan dinding perut. Otot rectus femoris terdapat di bagian paha yang depan yang berfungsi untuk sebagai fleksi dan ekstensi lutut. Otot sartorius adalah otot terpanjang di tubuh manusia yang berfungsi untuk menggerakkan sendi pinggul dan sendi lutut, tetapi semua aksinya lemah. Otot quadriceps atau sendi lutut yang berfungsi stabilisasi aktif sendi lutut. Otot ekstensor digitoриум longus adalah otot penate yang terletak di bagian lateral depan kaki yang terbentuk dari perpaduan dua. Otot tibialis anterior adalah otot pada manusia yang yang berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki saat menyentuh tanah saat berjalan. Bernes, maksila atau tulang rahang atas adalah tulang rahang yang tetap yang terbentuk dari perpaduan dua tulang rahang atas. Mandible atau tulang rahang bawah adalah tulang wajah terbesar dan terkuat yang berfungsi untuk menahan kumpulan gigi bawah. Klavikula atau tulang selangka adalah tulang ramping yang berfungsi sebagai penopang antara tulang belikat, humerus atau tulang lengan atas. Humerus atau tulang lengan atas adalah tulang panjang pada lengan yang terletak antara bahu dan siku. Ribs atau tulang rusuk adalah tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk yang melindungi dada. Sternum atau tulang dada adalah tulang yang terletak di bagian tengah dada dan berbentuk pipih. Radius atau tulang pengupil adalah tulang lengan bawah yang menyambung bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Dan ulna atau tulang asta adalah tulang panjang di bagian medial lengan bawah. Dan pelvis atau panggul adalah daerah tubuh bagian bawah yang berada di abdomen dan paha. Femur atau tulang paha adalah bagian tubuh terbesar dan tulang terkuat di tubuh manusia. Patella atau tulang tempurung lutut atau tulang lutut adalah tulang berbentuk segitiga dan tebal akan bersendi dengan tulang paha yang berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Tibia atau tulang kering adalah tulang yang berada di bawah lutut yang berfungsi sebagai penyambung lengan. Fibula atau tulang betis adalah yang terletak di bagian belakang tulang yang kering pada tungkai bawah, tepatnya di bagian betis. Materi selanjutnya yaitu sistem integumen. Sistem integumen ini mengarah pada struktur kulit dan aksesorisnya dan merupakan sistem organ terbesar pada tubuh manusia. Pembagiannya yaitu yang pertama epidermis. Epidermis bagian luar tipis sampai 1 mm terdiri epitelium dan suplai darah kurang pada lapisan ini. Mendapat nutrisi dari basement membran. Terdapat keratin yang selalu berganti dan mati. Lapisannya disebut stratum corneum. Butuh waktu 28 sampai 45 hari untuk berganti. Pembentukan vitamin D juga dapat lapisan ini melanosit memberi warna pada kulit. Yang kedua dermis. Dermis bagian dalam tebal, terdiri dari kolagen atau jaringan ikat. Fibroblast adalah sel yang bermigrasi dalam penyembuhan luka. Terdapat juga jaringan elastin yang memproduksi pelumas. Kaya dengan syaraf sensori yang mentransmisikan rasa nyeri, rasa raba, suhu, tekan tusuk, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu lapisan subcutaneus, yaitu penyimpanan lemak, langsung melapisi tulang dan otot. Pembuluh darah, sensitif ke tekanan, dan pembagian kulit yaitu rambut, kuku, dan kelenjar. Rambut terdiri dari batang bagian superficial, akar, dalam kulit dikelilingi folikel, dan dendrit, akar rambut sekeliling folikel rambut. Dan selanjutnya rangsang saraf jika batang rambut bergerak. Warna rambut tergantung melanosit dan uban karena sintesis pada enzim tirasinase. Yang selanjutnya yaitu kelenjar sebasea. Terhubung dengan folikel rambut, memproduksi sebum, memberi minyak pada kulit, meminimalkan kehilangan air kulit, dan kelebihan produksi sebum pada remaja adalah jerawat. Melembutkan kulit, menghambat pertumbuhan bakteri, dan skin glands. Kelenjar pada kulit tersebut memproduksi dua hal,
Yang pertama itu ekokrin, bagian yang keluar dari dalam dermis, saluran pipa pada akhir pori-pori. Yang kedua epidermis, produksi 600 ml keringat per hari, rata-rata dewasa 200 ml sampai 400 ml insensibel. Fungsi utama hilang panas. Apokrin, terbatas, aksila, pubis, areola, area jenggot pada pria. Dan selanjutnya itu bagian yang keluar dari dalam lapisan dermis atau subkutan. Saluran terbuka dalam folikel rambut, sekresi agak kental sama dengan sekresi ekrin plus lipid dan protein. Dan selanjutnya yang tidak berfungsi sampai pubertas. Selanjutnya kuku. Kuku atau nails merupakan lapisan agak keras yang terdiri dari sel keratin, memanjang sekitar 0,1 mm. Fungsi kulit. Kulit melayani beberapa fungsi, yaitu protection atau melindungi fisik atau physical barrier, melindungi secara kimia atau chemical barrier, juga mental memperlambat pertumbuhan, makropag, perasa atau sensation, sentuhan, tekanan, getaran, gelitik, nyeri, hangat, dingin, ekskresi dan absorpsi. Pendukung keringat itu sarana ekskresi garam, amonia, urea. Beberapa molekul larutan lipid diabsorpsi melalui kulit, pembentukan vitamin D atau sintesis vitamin D, dan sel epidermal merubah kolesterol turunan ke dalam vitamin D ke sinar matahari. Liver dan ginjal kemudian merubah kalsitriol atau bentuk aktif, bantuan penyerapan kalsium dari saluran ginjal. Kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Fungsi sistem kardiovaskular antara lain yang pertama yaitu sebagai alat transportasi, mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti oksigen, glukosa, dan lain-lain, serta membawa bahan sisa seperti CO2, urea untuk dibuang. Yang kedua itu sebagai pengatur atau regulasi yang berperan dalam menyampaikan hormon ke organ, serta berperan dalam regulasi suhu. Yang ketiga yaitu sebagai proteksi, ikut berperan dalam sistem imunitas tubuh dan pembekuan darah. Selanjutnya itu jantung. Struktur organ jantung. Organ jantung memiliki tugas yang sangat vital, yakni menjaga darah supaya tetap mengalir, membawa oksigen dan sari-sari makanan dalam sel tubuh manusia. Jantung juga terdiri atas beberapa bagian, yaitu aorta. Aorta itu arteri terbesar pada tubuh manusia. Yang kedua, letak aorta berada di bagian atas organ jantung. Yang ketiga itu aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Dan vena cava superior. Vena cava superior atau vena cava, vena besar yang ada dalam tubuh manusia. Letaknya berada di bagian atas bagian jantung, yang berfungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Selanjutnya arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yaitu arteri yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru, yang berfungsi untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah yang menjadi oksigen. Selanjutnya yaitu katup aorta. Katup aorta yaitu katup yang memisahkan antara ventrikel kiri dan aorta, yang berfungsi untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Yang selanjutnya atrium. Atrium bentuk jamak atria yang artinya sama dengan serambi. Ada dua atrium, yaitu atrium kiri atau serambi kiri dengan atrium kanan atau serambi kanan. Terletak di dua ruangan. Atrium terletak di dua ruangan teratas pada 4 ruang utama organ jantung, yang berfungsi dari atrium kiri tersebut menerima darah yang berasal dari organ paru-paru, mengandung oksigen, kemudian membawanya pada
ventrikel kiri. Fungsi atrium kanan yaitu menerima darah berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa ke ventrikel bagian kanan. Selanjutnya, vena pulmonalis. Vena pulmonalis yaitu vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri, yang berfungsi membawa darah mengandung oksigen kembali lagi ke jantung yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh manusia. Selanjutnya, katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis yaitu yang terdiri atas 3 daun katup. Pada katup itu terbuka bila sistol berkontraksi serta bisa menutup kembali, yang berfungsi memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan yang gunanya membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari organ atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Selanjutnya, katup mitral. Katup mitral atau bikuspid atau katup mitral. Katup yang memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri, yang berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri kembali kepada atrium kiri. Selanjutnya, ventrikel. Ventrikel ada 2 ruang kosong dari keempat ruangan pada bagian bawah organ jantung yang disebut dengan bilik. Terdapat 2 jenis ventrikel yaitu ventrikel kiri atau bilik kiri dengan ventrikel kanan atau bilik kanan, yang berfungsi menerima darah dari organ atrium lalu dibawa keluar dari organ jantung. Ventrikel kiri berfungsi menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Ventrikel kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Selanjutnya, vena cava inferior. Vena cava inferior, vena terbesar pada tubuh manusia, yang berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium. Katup atrioventrikular yaitu katup yang berada di antara atrium dengan ventrikel, yang berfungsi membuat darah bisa mengalir dari atrium menuju pada ventrikel. Selanjutnya yaitu dinding jantung. Dinding jantung bagian terluar sebagai pelapis jantung. Pada dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu endokardium yang terdalam, kemudian miokardium bagian tengah, serta epikardium yaitu bagian terluar, yang berfungsi membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Yang selanjutnya yaitu lapisan otot jantung, yaitu perikardium, merupakan lapisan paling atas yang menyelubungi jantung dan terbagi lagi menjadi 2 macam, yaitu pertama perikardium parietal yang melekat pada tulang dada, tulang rusuk, dan selaput paru-paru. Yang kedua, perikardium visceral atau disebut juga dengan epikardium yang berada di bawah perikardium parietal. Dan yang ketiga yaitu lapisan miokardium. Lapisan ini berada di bawah lapisan perikardium yang merupakan lapisan otot jantung yang paling tebal dan terdiri dari otot-otot jantung yang banyak. Dan yang keempat yaitu lapisan endokardium. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam, lapisan yang berhubungan langsung dengan jantung dan terdiri dari jaringan-jaringan endotel. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan pada proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung bagian bilik kiri, yaitu ventrikel kiri, akan masuk ke aorta dan arterial selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh dan kapiler seluruh tubuh ke venula dilanjutkan ke vena. Dan vena cava akhirnya masuk ke jantung pada bagian jantung serambi kanan atau atrium dexter. Sirkulasinya yaitu jantung bilik kiri, aorta, arteri, kapiler atau seluruh tubuh, vena jantung atau serambi kanan, habis itu sistem peredaran darah kecil jantung. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan saya yang salah, saya meminta maaf.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.